Pisau merupakan alat bantu utama manusia dalam menjalani kehidupan. Berawal dari pisau sederhana yang terbuat dari batu yang ditajamkan, pisau digunakan untuk melindungi manusia dari serangan binatang buas dan mencari makanan. Seiring berkembangnya zaman, pisau berkembang mulai dari segi bentuk, ketajaman, hingga bahan baku yang terbuat dari logam. Di era modern seperti sekarang ini, pisau berkembang menjadi lebih kompleks, sesuai fungsi dan kebutuhan. Di dunia kuliner, pisau digunakan untuk memotong, mengiris, dan mencincang bahan makanan. Pertama kali tuh untuk namanya mau perang ya, seorang tukang masak pasti harus punya senjata. Jadi kalau misalnya pentingnya untuk seorang tukang masak itu ya nomor satu pasti harus ada pisau. Jadi kalau misalnya kayak ada madu, ada bunga gitu, ada lebah gitu, itu udah kayak satu kesatuan. Chef dan pisau itu memang benar-benar saling melengkapi satu sama lain. Karena itulah alat untuk membuat tukang masak itu bekerja. Pisau memiliki dua bagian yang utama, yaitu bilah pisau dan gagang atau pegangan pisau. Yang paling umum, bilah pisau terbuat dari logam pipih. Bagian tepi dari pisau dibuat tipis mengikuti konsep bidang miring untuk memudahkan penggunaan dalam memotong benda. Bagian tepi yang tajam disebut mata pisau. Bagian gagang dibuat memanjang supaya pas di telapak tangan dan mudah saat memotong. Saat ini bahan yang digunakan untuk gagang pisau beragam, mulai dari bahan alami seperti kayu, tulang, tanduk, hingga yang sintesis seperti plastik atau resin. Walaupun kegunaannya sama, tapi pisau memiliki jenis yang beragam. Pisau dapur dapat dibagi sesuai dengan jenis bahan makanan yang akan diproses, mulai dari pisau kupas yang digunakan untuk mengupas kulit buah dan sayuran. Ada juga pisau daging dengan bentuk pisau persegi panjang yang kerap digunakan untuk memotong daging menjadi ukuran yang lebih kecil. Beda lagi dengan pisau tulang digunakan untuk memisahkan daging dari tulang. Banyaknya ragam pisau tak jarang membuat orang kebingungan harus memilih yang mana. Oke, kita mulai aja untuk memotong roti. Nah, kalau biasanya potong rotinya kan roti tawar, gimana kalau roti baguette? Ini adalah roti Perancis yang cukup banyak crumbs atau remah-remahnya. Karena itu kalian akan mengambil pisau yang sesuai untuk kalian gunakan, yaitu pisau roti. Pisau roti pun bermacam-macam. Di sini saya akan kasih lihat dua jenis pisau roti yang kelihatannya sama, tapi apabila kamu yang pegang ini akan berbeda. Ini lebih berat, ini lebih enteng. Dan untuk bagian bawahnya pun pegangannya pun berbeda. Ini lebih besar, ini gripnya lebih kecil, lebih slim. Jadi kalau misalnya mungkin biasanya kalau tangannya lebih besar lebih enak megang yang lebih besar. Untuk tangan yang lebih kecil mereka akan pilih yang pegangannya jauh lebih kecil dan lebih ergonomis. Jadi semuanya sesuai selera. Kemudian kita akan masuk ke daging. Nah, kenapa daging itu biasanya perlu yang tajam, benar-benar tajam. Nah, kita akan lihat ya. Ini dan ini pun berbeda. Oke, dua pisau untuk daging yang punya tulang, biasanya daging itu ya, bukan daging file. Biasanya lebih susah daging yang punya tulang. Itu harus pakai yang begini, ini lebih berat tapi lebih besar. Ini lebih kecil tapi lebih tajam, sharp. Oke, kita lihat ya, kenapa harus ada begini. Rata, ini ada dua. Ada kayak bengkokannya sendiri. Why? Kenapa ini nggak ada? Nah, itu tergantung lagi, balik lagi ke fungsinya. Biasanya ini untuk memotong kayak daging kambing atau daging tulang sapi, iga yang lebih ada belokannya, jadi ini masih bisa mengikuti. Tuh, jadi ini masih bisa ngikutin bone structure-nya, struktur dari tulang. Tapi kalau ini nggak, biasanya ini cuma untuk potong kayak misalnya daging panggang, ayam panggang yang udah tinggal dicop. Karena ini keras, berat. Jika Anda tidak mempunyai banyak kebutuhan memasak yang spesifik, lebih bijak membeli pisau satu persatu sesuai kebutuhan daripada membeli pisau satu set. Untuk yang sering memasak makanan dengan metode yang lebih khusus, pilih satu set yang terdiri dari banyak jenis pisau, atau belilah yang dijual terpisah. Saat memilih, pegang gagang pisau untuk menimbang-nimbang ukuran dan beratnya, apakah sesuai dengan genggaman tangan Anda. Jangan terlalu berat hingga Anda kesulitan memegangnya, jangan juga terlalu ringan. Pisau yang berat justru lebih stabil dan tidak akan terpleset saat dipakai. Kenapa milih lebih berat? Saya akan kasih tunjuk.
gimana untuk memotong roti yang biasa dengan pisau yang enteng. Kalau yang berat itu kita nggak usah pakai tekanan lagi. Nih ya, dia udah akan, nih saya lepas dia akan jatuh sendiri. Tuh, jadi akan lebih berat. Sedangkan kalau kamu pakai tadi pisau yang lebih enteng, dia akan lebih ngambang. Tuh, dia nggak akan berat nih. Saya begini dia nggak akan jatuh. Begitu ini dia akan jatuh tuh. Jadi ini begitu menggunakan pisau yang lebih ringan, kalian akan perlu tenaga lebih. Kalau yang lebih berat, kamu nggak perlu tenaga lagi. Jadi dia karena udah cukup jatuhnya tepat, kamu tinggal akan menggerigi aja dan kamu akan potong sesuai dengan jenis makanan yang kamu potong. Nih kamu lihat ya. Nih kita akan potong pelan-pelan. Memotong ini pegang aja di sini, yang satu pegang di bawahnya dengan menggrip ya, grip pisaunya jangan, jempolnya jangan di mana-mana, grip, pegang dan tekan. Dan kamu lihat benar-benar rapi karena ada geriginya tuh. Lihat ya. Tapi untuk rapi, fungsional, dan ergonomis ya lebih baik kamu gunakan pisau sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pegangan pisau pun harus nyaman saat digenggam. Tidak ada salahnya Anda mencoba ketajaman pisau di tempat sebelum membeli. Perhatikan permukaan hasil irisan, apakah terlihat halus atau kasar. Pisau yang dapat memotong dengan baik akan menghasilkan permukaan potongan yang halus, terkecuali untuk mata pisau yang bergelombang. Sebaiknya tempatkan pisau dalam wadah pisau, sehingga bagian tajamnya tidak saling tergores dan membuat bilah pisau jadi tumpul.